Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan bahas videonya Lamban Garage for WD Campus 9, pentingnya pemilihan pelumas mobil. Di sini penulis ambil dari transkrip ya. Di bahasan video ini ada contoh keausan terjadi pada saat awal mesin dipanasi. Oleh karena itu penulis menggunakan referensi Castrol Magnatec, karena Castrol Magnatec ini yang sering ngomong soal keausan pada saat pemanasan mesin. Ini ada masalahnya, ada solusinya. Yang solusinya ya wis lingi siji, tapi ya wis sudah penulis terjemahkan ya. Terus juga ada contoh MSDS dari Castrol. Nah, ini bahasnya satu-satu ya. Ini ada pembukaan, terus 4x4, terus pembahasan yang penting itu apa pada kendaraan. Terus masalah untuk pelumasan kendaraan itu bisa rusak 83% karena salah penggunaan pelumas. Ya ini nggak tahu sumbernya dari mana, tapi ya memang salah pelumas ini bikin mesin rusak. Pak Arif, ini sumbernya adalah Arif Hidayat ya. Nah ini sumbernya adalah Pak Arif Hidayat ya. Arif Hidayat ini adalah CEO dari Welty yang katanya pakar oli, ya sebutan macam-macam gitu ya. Balik lagi ya ke topiknya. Nah, salah penggunaan pelumas dari awalnya oke, terus kerusakan itu terjadi pada saat kendaraan masih dingin, cold start. Jadi kerusakan itu berawal dari kondisi mesin masih dingin. Nah ini kalau versinya Pak Arif ya, untuk beroperasi, untuk melumasi pelumas itu butuh waktu yang bisa sampai telat 15-20 detik ya. Komponen rusak katanya olinya butuh waktu untuk naik. Nah solusi dia adalah menggunakan oli encer. Mana wes ya wes, pokoknya intinya oli encer ya, nanti pasti ketemu kata-katanya ya. Nah gini kita bahas dulu yang versinya Castrol. Dari Castrol itu menyebutkan bahwa sampai 75% keausan mesin terjadi pada saat warm up, dan itu bisa terjadi sampai 20 menit. Nah ini penjelasannya bagaimana, mengapa? Memang ya, dia nyebut butuh waktu untuk pelumas itu naik ke mesin untuk bisa melumasi dengan baik keseluruhan mesin ya. Tapi solusinya Castrol itu bukan dengan rekomendasi oli encer. Solusi Castrol itu adalah olinya, bagian dari olinya ada yang lengket ke mesin. Jadi problemnya kan oli yang sudah turun ketika mesin dimatikan. Nah untuk mencegah keausan seperti itu adalah Castrol Magnetic Intelligent Molecule, yaitu molekul yang memungkinkan oli untuk tetap nempel pada part-part yang penting pada saat mesin dimatikan. Jadi ketika mesin dinyalakan lagi, bagian tersebut masih ada pelindungnya. Ini pelindungnya tentu macam-macam ya, nggak harus bentuk cairan, tapi juga bisa bentuk padat. Tapi kuncinya adalah ini. Kita lihat versi bahasa Indonesianya. Molekul yang memberikan kekuatan pada oli untuk melekat pada bagian penting, bahkan saat mesin dimatikan, sehingga siap melindungi sejak Anda memutar kunci. Katanya eksklusif untuk Castrol
Magnatec. Penulis sudah beli Magnatec, nanti lihatlah gimana ya. Kalau sekarang pakai Mediterranean Bio ya, awal mesin dinyalakan ya halus. Jadi penjelasan Magnatec seperti itu. Balik lagi ya ke bahasan tadi. Jadi bahasan tadi terus kemudian menjelaskan teknologi mineral, semi sintetik, terus wheel sintetik. Nah, kemudian ngomong yang paling ideal untuk negara manapun adalah yang grup 3. Terus pelumasan diomongin 20W50 itu mineral karena teknologinya lama. Jadi kalau teknologinya baru katanya ya bukan 20W50 lagi. Katanya molekulnya itu yang 50 malah lebih mudah pecah ya. Entah pecah ini apa maksudnya ya. Ini terus ngomong soal full sintetik, harus yang benar-benar full sintetik, bukan hanya omongan saja ya. Terus juga ngomong sebutkan API-nya. Ini FI maksudnya adalah viscosity index ya, VI ya. Jadi dia mementingkan olinya ya harus yang full sintetik. Kemudian ya API-nya yang sudah dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah salah satu kebohongan yang diungkapkan oleh Pak Arief Hidayat ya. Jadi yang namanya full sintetik gitu nggak ada di dokumennya API. Ini Engine Oil Licensing and Certification System API 1509 22nd edition Oktober 2023. Ini adalah dokumen yang dirilis oleh HPI, American Petroleum Institute, dokumen resmi ya, yang menunjukkan apa saja yang harus dipenuhi oleh, ini contohnya di sini ditampilkan syarat-syarat untuk API SP ya. Nah, ini syarat-syarat untuk API SP apa saja, ujinya apa saja ya, banyak yang harus diuji, termasuk juga uji ya pemanasan ini 250 derajat, terus ada shear stability juga, uji suhu tinggi ya, macam-macam. Nah, ini kita bisa cari ya di sini ya. Kita cari di sini lah. Wis ya, nggak salah ejaan kan ya. Tulisan sintetik dalam bahasa Inggris adalah ini. Kita akan cari kata-kata ini di dokumen ini. Hasilnya adalah gak ketemu, gak ada ya. Nggak ada kata-kata sintetik di dokumen API. Padahal ya di sini diomongi bahwa harus sintetik, harus full sintetik, tapi ternyata di dokumen API nggak ada yang namanya kata-kata sintetik. Jadi dari mana dia ngomong harus sintetik itu? Ya nggak jelas lah ya. Ini terus ngomong soal harga, ada value. Nah, ini juga pengalaman penulis dalam mencoba oli. Harga itu tidak menentukan kualitas. Harga itu adalah menentukan seberapa tega pabrikannya membohongi konsumen. Yang harganya mahal berarti ya raja tega gitu ya. Tentu ini kecuali yang impor. Kalau impor wajar lah mahal. Ini oli lokal, harganya bisa sampai lebih dari 200.000. Kan nemen itu. Padahal bahannya juga bahan ya nggak tahan, dibanding oli mineral pun kalah bagus ya. Ini juga full sintetik tidak akan pecah. Nah, ini pecah ini apa artinya? Pecah ini ya harusnya kita cari di yang namanya uji shear ya. Nah, untuk bahasan ini coba cek aja videonya The Motor Oil Geek ya, tentang viscosity breakdown, The Silent Engine Killer. Ini menunjukkan uji di mana oli-oli
diuji dengan yang namanya KRL untuk menguji kekentalan setelah mengalami shear, dan ternyata secara mengagetkan ada banyak oli yang ternyata setelah diuji shear bisa sampai turun, ini bahkan sampai berapa 30, hampir 30% ya, oli liquid moly. Jadi di sini yang namanya penurunan kekentalan itu bisa terjadi walau ya olinya itu kekentalannya hampir sama pada awalnya. Jadi nggak ada hubungan dengan kekentalan, nggak ada hubungannya dengan full sintetik. Karena kalau nggak salah ini yang diuji ya oli full sintetik juga ya. Nah ini full sintetik tidak akan pecah, dia punya polimer ya. Istilah molekulnya tidak akan pecah ya. Katanya yang pakai polimer itu tidak akan pecah, padahal ini salah. Nah ini ya penjelasan AI-nya ya. Nah, ini kan katanya tadi di sini polimer molekulnya tidak akan pecah. Jadi katanya full sintetik itu polimernya tidak akan pecah kekentalannya. Padahal justru ya polimer ini yang lebih mudah pecah. Jadi ini penjelasan AI-nya, tapi kalau kita cari sumbernya ya tentu ada ya. Ya banyak referensi lah. Tapi kita lihat rangkumannya dari AI-nya Google saja. Jadi kerusakan viskositas polimer oli mesin mengacu pada degradasi polimer pengubah viskositas dalam oli mesin. Jadi polimer gunanya adalah untuk mengubah kekentalan, menyebabkan hilangnya kemampuan untuk mempertahankan kelumasan yang konsisten. Jadi justru polimer ini yang bikin oli itu rusak viskositasnya. Jadi faktanya ini ya. Jadi kalau diomongi karena ada polimernya itu tidak akan pecah ya salah. Terus skip ya. Ini juga menjelaskan bahwa dengan mesin teknologi terbaru kita harus menggunakan viskositas yang lebih rendah. Karena toleransi sangat kecil ya, menggunakan pelumasan ya harus minim semi sintetik ya. Jelaskan lagi polimer gitu ya. Oh ya, soal kekentalan ini dibantah sendiri ya dengan Castrol. Karena Castrol Magnatec yang fungsinya untuk melindungi mesin dingin ini ada oli dengan kekentalan 20W50 di Amerika, Argentina, Kolombia, Costa Rica, Ekuador, Meksiko. Sepertinya di daerah-daerah panas Castrol Magnatec ini ada 20W50. Tapi ya entah kenapa nggak ada yang di Indonesia gitu loh. Ya karena memang ada banyak orang yang macam Pak Arif Hidayat ini yang membuat orang itu jadi berpikir bahwa ya kita nggak perlu lagi oli 20W50. Padahal di Amerika, di Meksiko, Ekuador, Costa Rica, Kolombia, CCSA, Argentina ini semuanya masih pakai oli Castrol Magnatec 20W50 yang katanya adalah untuk melindungi mesin dalam saat awal menyalakan mesin atau kondisi stop-start, kondisi mesinnya mati otomatis ketika berhenti di kemacetan. Jadi faktanya Castrol Magnatec ada produk 20W50. Jadi ini membantah omongannya Pak Arif Hidayat ya, yang ngomong harus encer. Karena ya rasanya yang mobil-mobil dijual di Amerika, di Meksiko juga bukan mobil-mobil jadul kan ya. Dengan di Indonesia ya mestinya lebih modern yang di Amerika. Tapi ya ternyata di Amerika ada oli 20W50. Pertanyaannya ya mengapa di Indonesia kok dilarang sama Pak Arif pakai oli 20W50? Ini juga sama ya, hybrid, ngomong LCGC gitu ya. Ini juga tentu ngomong viscosity index paling tinggi paling baik, padahal ya yang namanya viscosity index itu ya tergantung dari kebutuhannya ya.
Ya balik lagi ke video ini, yang lebih penting itu adalah kekentalan ketika oli itu sedang dipakai. Jangan sampai oli yang karena ngejar viscosity index yang tinggi, ngejar polimer yang banyak, itu membuat olinya jadi cepat sekali jadi encer, sehingga ketika dipakai kekentalannya turun sampai ya 2 grade lah kalau 30% kekentalannya turun itu. Terus ngomong fuel efficiency. Nah ini fuel efficiency ini sesuatu yang harusnya dicoba. Jangan cuma omong kosong, oli encer itu pasti lebih irit ya. Karena beda-beda orang ya bakal beda. Untuk mereka yang hidup di Bogor, Bandung, Malang, Dieng, atau kota-kota yang daerahnya dingin, dataran tinggi, pakai oli single grade SAE40 pasti boros. Lebih boros daripada SAE20. Tapi coba yang daerah pinggir pantai Jakarta, Surabaya, atau daerah pinggir pantai lain, atau misal Pontianak lah, pakai oli 0W20 pasti boros. Lebih irit pakai oli yang SAE40. Ya penulis ini salah satunya orang yang hidup di daerah dekat pantai. Kalau pakai oli 10W40 itu boros. Pakai oli 20W50 atau SAE40 atau 15W40 itu lebih irit. Dan ini sudah beberapa kali penulis verifikasi dengan lihat MID atau penggunaan habisnya bensin berapa rupiah tiap harinya. Jadi kalau ngomong 20 adalah fuel efficiency, ini ya tergantung cara pemakaian, suhu sekitarnya, dan kondisi mesinnya. Nggak selalu yang SAE20 itu lebih irit. Ini terus ngomong LSPI. LSPI itu ya pengaruh dari bahan bakar juga ya, jadi kita abaikan saja ya. Terus apa lagi? Turbo diesel pakainya 5W30 ya. 15W40 tidak boleh. Ya ini kembali lagi ke kebutuhan kekentalan tergantung dari daerah sekitar ya. Jadi kalau daerah sekitarnya dingin ya pakai 5W30. Daerahnya panas 15W40, panas sekali ya cari 20W50, tapi yo mungkin nggak ada di pasaran. Nah, ini terus ngomong penyerapan panas ya, ini kembali lagi ya, yang bikin oli mesin dingin dan panas itu tidak hanya soal kekentalan saja. Keberadaan aditif yang lengkap juga bisa bikin mesin dingin dan panas. Oli yang terlalu encer juga bisa bikin mesin panas. Pernah ada yang laporan ke penulis, mobilnya termasuk baru, pakai oli bawaan dealer, dibawa ke mana, ke tempat wisata gitu, terus overheat. Nah itu kan gimana itu ceritanya. Sementara kalau pakai oli yang kental-kental, malah justru keluarnya gak ono sing mesin panas, mesin berat akeh. Jadi kekentalan oli itu ya harus harus disesuaikan masing-masing ya, harus dicari yang pas berapa. Terus ini soal penguapan. Oli encer tidak mudah menguap, oli kental mudah menguap. Nah masalahnya kan ini tergantung dari jenis bahannya ya. Penulis sudah melakukan uji pemanasan beberapa kali, nggak selalu oli kental itu mudah menguap. Memang ada beberapa oli encer, beberapa oli kental yang mudah menguap dari beberapa merek, tapi nggak bisa dianggap rata bahwa oli kental itu makin mudah menguap, oli encer itu mudah menguap, karena itu ya bergantung pada bahan dasar olinya. Kalau bahan dasar olinya bagus, base oilnya bagus, ya penguapan akan minim. Nah ini kemudian menginjak ke minyak rem. Minyak rem disebut DOT 4, itu lebih minim penyerapan airnya ya, karena titik didih lebih tinggi, jadi penyerapan airnya lebih sedikit. Terus ya bisa bisa nggak bikin rem blong. Ini mekanisme keliru ya. Jadi titik didih ini bukan hubungannya dengan air. Air itu memang bikin minyak rem jadi titik didihnya rendah. Tapi ini berlaku baik olinya DOT 3 maupun DOT 4. Minyak rem yang sudah lama itu bakal menyerap air.
Makanya itu minyak rem harus diganti secara berkala, karena minyak rem ini akan menyedot air, mau yang dot 3 ataupun dot 4. Nah, soal pengereman blong itu bukan karena airnya. Dalam kondisi baru pun bisa cairannya mendidih. Ini karena ya memang cairannya sendiri punya titik didih yang nggak tinggi-tinggi sekali gitu loh ya. Jadi kalau misal suhu di kaliper mencapai 300 derajat Celcius, ya pasti mendidih. Walau itu dot 4, ya pasti akan blong juga. Oleh karena itu ada yang namanya sistem pendinginan untuk rem, untuk kaliper. Tujuannya adalah untuk bikin suhu minyak remnya tidak terlalu tinggi. Terus ini ngomong dot 5. Sebenarnya untuk kelanjutan dari dot 4, DOT 4 itu adalah DOT 5.1. DOT 5 ini sudah beda. Jadi nggak aman dipergunakan kalau memang kendaraannya tidak disertifikasikan untuk DOT 5. Kelanjutan dari DOT 4 adalah 5.1 dan tidak bisa digantikan oleh DOT 5. Jadi itu ya. Apa maneh? Ini soal lumpur. Nah, lumpur ini kembali lagi ke kualitas minyak remnya. Ya, ini tergantung merek ya, bukan tergantung DOT-nya. Jadi ya merek yang menentukan. Lumpur ini bisa terjadi karena glikol itu bisa menyerap air, bisa muncul bakteri dan seterusnya. Oleh karena itu memang perlu diganti berkala. Nah, ini kemudian balik lagi ke soal kekentalan. Terus ada pertanyaan, kenapa kok LCGC pakai yang encer sekali, katanya toleransinya sangat kecil. Nah, ini omong kosong ya. Toleransi amat kecil di mananya? Karena jarak silinder dan piston nggak mungkin lah dibuat sangat kecil sekali, karena ya rawan macet pastinya. Untuk ganti oli dia pakai acuan kilometer. Ini juga salah ya. Ganti oli itu acuannya adalah dari kemampuan oli. Kalau kemampuan oli sudah turun, ya jangan ragu untuk ganti oli. Untuk soal harga macam-macam, ya kita nggak bisa ngomong oli mahal itu bagus. Tahu bagus atau enggak, ya sayangnya harus dicoba. Nah, ini loh, ada klaim padahal dari API menganjurkan SP itu harus full sintetik. Ini sudah kita buktikan sendiri bahwa itu omong kosong, karena di dokumen API nggak ada yang namanya kata-kata sintetik. Jadi ini jelas-jelas Pak Arif itu bohong. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.